Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Canisius Rudi CDD, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Rudi. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Salam damai, apa kabarnya hari ini? Salam sehat dan penuh sukacita Mbak Lucy, dan juga teman-teman pendengar, sahabat, dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Salam sehat juga, selamat berjumpa kembali, dan Tuhan selalu menyertai saudara semua. Amin. Saya sapa dengan Mandarin. Boleh, silakan Romo. 主内兄弟姐妹们，大家好，愿天主丰厚的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Amin. Pasti oma-oma maupun yang lain yang bisa bahasa Mandarin suka cita Romo dengan hadir menyapa dalam bahasa Mandarin. Ya, isinya memang sukacita. Betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Rudi. Silakan Romo. Baik, mari saudara-saudari kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kehidupan, Engkau merintis jalan pulang kepadamu bagi semua orang yang tersesat. Berilah kami rahmat-Mu untuk mampu menjalankan kehidupan kami ini yang adalah karunia-Mu dengan senantiasa terarah padamu. Perkenankanlah kami untuk selalu menaruh harapan hanya kepadamu, dan tuntunlah kami untuk dengan sabda-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami sungguh mampu hidup dalam kelegaan dan hati kami mendapat ketenangan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada sewaktu-waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin.
kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihani, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batuan dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enak aku yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Rudi, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa yang saya dan pendengar sekalian dapatkan? Baik, jadi ada sebuah penelitian mengenai perilaku pengendara di jalan raya, khususnya mobil ya. Jadi ada yang konsisten berjalan lurus, tetapi ada juga yang berjalan zigzag, belok-belok ya, zigzag istilahnya. Nah, ternyata walaupun pengendara berjalan zigzag itu lebih dulu sampai pada tujuan, tapi selisih waktunya tidak begitu terlalu signifikan ya dengan yang berjalan lurus. Jadi kita melihat dibandingkan dengan resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, mungkin kita memilih jalan yang lurus. Karena zigzag itu kan membuat bahaya ya. Pernah mengendarai yang kayak gitu?
Enggak. Saya cari yang aman aja. Jadi kesimpulannya, saat menggunakan jalan raya tetap berjalan lurus, karena cara itu akan menjamin pengendara untuk tiba di tujuan dengan selamat. Tapi kadang juga ya saya mengalami macet ya, harus menghindar sana sini, sodok sini, sodok sana. Itu memang tidak bisa dihindari ya. Betul. Itu pengecualian. Tapi ketika berjalan lurus, tetaplah berjalan lurus. Itu lebih baik dan selamat. Dan umat Israel, kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama hari ini, umat Israel kelak mengalami kesulitan untuk tetap berjalan lurus di hadapan Tuhan. Mereka kelap kari menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan berbalik arah, meninggalkan Tuhan dan mengikuti keinginan hati mereka. Jadi mereka pun pernah mengikuti jalan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nabi Baal ya. Baal ya, Baal misalnya ya. Namun Allah terus menyediakan jalan lurus itu bagi umatnya dan memanggilnya kembali ke jalan yang benar. Allah itu baik sekali ya. Jadi itulah pengalaman bangsa Israel yang dihayati oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi umat Allah seharusnya hidup di jalan yang lurus, yang telah disediakan Allah lewat karya penebusannya. Yaitu hidup sebagai orang yang benar dan berkenan pada Allah. Ya, kita juga kerap menyimpang ya ke kanan ke kiri dan mengikuti arus dunia juga ya. Ya, karena situasi ya Robo ya. Ya, yang mungkin beban ekonomi, beban hidup, dan banyak iming-iming dan goda-godaannya. Betul. Ya, yang membuat kita lemah dalam kesetiaan. Betul. Ya. Apalagi udah berada di zona nyaman, udah segitu aja deh. Gitu. Tidak mau berubah ya. Iya. Nah, untuk itu mari kita sambut ya seruan Nabi Yesaya agar kita pun bertobat ya. Betul. Dan berjalan lurus dan setia di jalan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Ya. Lalu dikisahkan Yesaya ungkapan hati umat Allah. Katanya apa? Umat Allah mengatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi kita telah mengetahui ya bahwa kelak pada akhir zaman ya ada hari penghakiman dari Tuhan, atau istilahnya ya hari kiamat. Kiamat. Ya. Di mana rumput ilalang dan akan dipisahkan dari bulir gandum. Ya. Ibarat bulir gandum adalah buah yang baik ya. Lalu yang ilalang ini akan diikat, dibuang ke dalam api. Yang jahat tuh ya. Yang jahat. Jadi bagaimana kita memaknai hari penghakiman Tuhan ini? Apakah hari penghakiman ini merupakan suatu malapetaka yang sangat buruk atau malah sebaliknya? Siapa yang tidak takut ya jika mesti menerima penghukuman dari Tuhan? Ya, kalau sudah dengar hukuman pasti agak takut ya. Gitu. Jangankan dari Tuhan, hukum dunia aja kadang kita takut Romo. Ya. Apalagi hukuman dari orang tua ya kepada anak. Betul. Tetapi Yesaya menulis begini, kami menanti-nantikan saat engkau menjalankan penghakiman. Jadi mengapa penghakiman Tuhan itu malah dinanti-nantikan ya, dan malah mengajak kita untuk bangkit dan bersorak-sorai. Rupanya begini ya, jika kita adalah rumput ilalang dalam tanda petik adalah orang yang tidak benar, sangat pantas kita menjadi ketakutan. Betul. Menghadapi penghakiman itu karena memang akan dihukum kan. Tetapi jika kita ini bulir gandum ya tadi dipisahkan, bukankah penghakiman justru menyelamatkan kita dari rongrongan rumput ilalang ya. Jadi Tuhan telah merintis jalan lurus bagi orang-orang benar. Cukup dengan mengikuti jalan lurus tadi, itu tidak melenceng ke kiri ke kanan, maka kita adalah bulir gandum dan penghakiman Tuhan justru menjadi suatu sukacita, kegembiraan, sorak-sorai. Jadi penghakiman Tuhan bukanlah momok yang menakutkan, melainkan penyelamatan yang berasal dari Tuhan. Ya. Itu sendiri. Di perikop
kitab Nabi Yesaya yang 26 ayat 7-19 sering dianggap sebagai suatu puisi yang temanya jalan orang benar. Seperti apa ya Romo jalan orang benar yang dimaksudkan? Baik, pertama-tama kita lihat ya di sini perikop kitab Yesaya ini kata jalan ya. Jalan itu kan ternyata muncul 2 kali ya dalam perikop tadi. Itu ayat yang pertama ayat ke-7 ya. Jalan lurus orang benar ya. Bagi orang benar. Dan yang bagian ke-8 juga dikatakan menjalankan penghakimanmu. Jadi 2 jalan ini sebenarnya adalah satu jalan ya. Jadi yakni bahwa jalan orang yang benar terkait erat dengan jalan penghakiman yang dibawakan oleh Allah sendiri. Kita sering berpikir bahwa penghakiman adalah suatu konsep yang negatif ya. Yang menakutkan. Yang menakutkan gitu ya. Bahwa penghakiman Allah akan mendatangkan hukuman dan juga kehancuran. Nah, namun tujuan utama dari penghakiman Allah bukan untuk menghancurkan atau menghukum, membinasakan orang. Tapi biasanya begitu ya. Biasanya demikian ya. Iya sih. Di dalam kitab suci kita melihatnya perjanjian lama Tuhan selalu datang dan malapetaka untuk menghancurkan. Betul. Tapi kita ingat menghancurkan rumput ini lalang tadi ya. Bukan menghancurkan. Bukan menghancurkan yang baik. Ya, bulir gandum ya. Tetapi penghakiman Allah terutama untuk menunjukkan keberadaan kebenaran. Itu yang paling utama sebenarnya. Menunjukkan keberadaan kebenaran. Nah, seperti kita lihat ya, pengalaman saya juga waktu kecil kan masih nakal ya. Dan pernah dihukum orang tua juga, kita nakal. Wah, takut sekali ya. Ketika ada pulang main terlalu malam, saya berpikir orang tua pasti sudah menunggu di depan pintu. Nah, bukan berarti orang tua tidak sayang lagi sama saya atau apa ya. Tapi hukuman tetap dijalankan. Betul. Supaya taat kan, supaya benar berarti ya Romo ya. Iya. Jadi supaya anak itu yang mendidik dia ya, dan juga menunjukkan kepadanya kebenaran yang seharusnya dilakukan atau ditegakkan ya, bukan sebaliknya melakukan kesalahan. Saya kira Tuhan juga berlaku yang sama ya seperti kepada umat Israel sebagai anaknya kan. Ketika Nabi Yesaya mengatakan bahwa ia harus menunggu Allah di jalan penghakiman Allah di bagian ayat 8, itu adalah untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan yang ditentukan oleh Allah adalah satu-satunya kriteria bagi Yesaya untuk bertindak sebagai manusia. Jadi janji-janji dan penglihatan masa depan dari Allah juga telah menjadi harapan dan landasan bagi Nabi Yesaya. Tuhan bernubuat ya melalui Nabi Yesaya ini menunjukkan kepadanya masa depan harapannya yang akan terjadi. Nah, karena itu jalan orang benar adalah jalan di bawah penghakiman Allah, mencari kebenaran yang ditentukan oleh Allah dan menjalaninya dalam kehidupan. Ya. Jadi kehidupan seperti ini tidak didefinisikan oleh rasa takut, juga tidak dipaksa untuk mengikuti kebenaran Allah. Nah, karena kitab suci menunjukkan bahwa inilah yang dinanti-nantikan oleh para nabi dan umat dan juga mereka yang rindukan. Berarti mereka adalah orang-orang benar ya di hadapan Tuhan, makanya mereka tidak takut. Ya. Berarti sama halnya dengan kita semua. Jangan pernah takut ya Romo ya. Kalau kita benar, hidup benar di hadapan Allah, maka di saat penghakiman pun Tuhan datang untuk membuat kita menjadi lebih baik ya Romo ya. Berarti kita harus merubah kacamata pandangan iman kita bahwa apa yang kita lakukan baik, nanti Tuhan pun akan menjadikan baik. Ya. Dan Tuhan senantiasa berbelas kasih. Betul. Dan selalu berada di posisi orang yang benar ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan penghakiman yang akan datang. Dan yang penting adalah kita mau bertobat dan hidup baik ya Romo ya. Ya betul. Kita akan rehat sejenak dulu ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Canisius Rudi CDD dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Rudi, kita kembali lagi pada dialog iman yang kedua. Kalau dari bacaan Injil Matius, ada hikmat dan sukacita Pak Romo? Kita melihat Yesus mengucapkan kata-kata di Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Itu sebenarnya sewaktu dia masih sedang mengadakan perjalanan pewartaan Injil di Galilea sekitar 31 tahun 31 Masehi. Nah, jadi masih awal pewartaan dia ya. Dari antara semua penulis Injil, kita hanya melihat Matius yang mencatat perikop Injil hari ini berupa suatu undangan. Undangan untuk kita semua. Ini Matius kita tahu adalah seorang Yahudi yang tadinya dipanggil Yesus sebelumnya menjadi seorang pemungut cukai atau pajak ya. Jadi dia pasti pernah merasakan atau melihat sendiri bahwa kebanyakan orang merasa terbebani, terutama dengan pajak yang diminta oleh pemerintah Romawi. Karena waktu itu kan bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Dan kita melihat Matius ini bekerja pada bangsa Romawi. Jadi dianggap sebagai pengkhianat juga ya. Karena dia orang Yahudi. Harusnya bekerja membela dong ya. Bangsa Yahudi. Malah dia bekerja sama orang Romawi. Dan terutama selain beban dari penguasa waktu itu, juga kita melihat sikap para pemimpin agama Yahudi. Orang-orang Farisi yang sewenang-wenang kepada masyarakat. Nah, tapi sebaliknya Matius bisa melihat bahwa Yesus tidak demikian ya. Yesus tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Bapa di surga yang mengutusnya. Tapi dia mengundang rakyat jelata yang merasa terbebani untuk datang kepadanya. Nah, seperti yang kita lihat dalam Injil hari ini, Yesus dengan hangat mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Dia meyakinkan mereka bahwa kalau mereka mau belajar darinya, mereka akan merasa lega dan tak berbeban berat. Ya, artinya disegarkan ya. Iya. Mari kita lihat satu persatu kalimat dalam undangan Yesus ya. Dan perikop Injil Matius hari ini yang cukup pendek ya saya kira ya. Nah, kita bisa melihat satu-satu. Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah dan berbeban berat. Jadi pada zaman Yesus, para pemimpin agama, sudah saya bilang tadi, orang-orang Farisi, memaksa orang-orang untuk mengikuti peraturan atau tradisi itu ya, yang membuat orang merasa lelah dan terbebani. Misalnya peraturan hari Sabat, tidak boleh melakukan kegiatan. Padahal untuk melakukan cinta kasih lebih besar dari hari Sabat. Ya, harus mendahulukan. Betul. Ya. Nah, itu yang menjadi beban bagi rakyat juga ya. Ada lagi, misalnya di Matius bab 23 ayat 4 dikatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini bagaimana ini? Artinya apa? Egois ya. Egois banget ya. Menaruh tapi nggak mau melakukannya. Jadi pekerjaan berat dilakukan orang lain, dia mendapat hasil. Begitulah ya. Nah, Markus bab 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan acara yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sia-sia mereka menyembah aku karena mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai ajaran. Jadi bukan lagi ajaran Tuhan ya, yang menjadi fokus mereka. Nah, justru ajaran-ajaran pribadi, ya egoisme tadi. Ini yang menjadi beban ya. Nah, selain itu banyak orang terbebani dengan kekhawatiran hidup. Karena mereka juga dijajah bangsa Roma ya. Mereka juga harus merasa lelah, harus membanting tulang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kan Yesus melihat fenomena begitu ya. Makanya dia mengatakan dalam perikop, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah dan berbeban berat. Ya. Undangan kalimat berikutnya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Yesus berjanji ya, bahwa orang-orang yang mau menyambut undangannya akan merasa lega dan disegarkan. Mengapa? Nah, karena Yesus akan membantu mereka memahami apa yang Allah inginkan dari mereka. Nah, kalau mereka memahami hal itu, mereka akan terbebas dari ajaran yang salah dan tradisi agama yang membebani.
seperti saya katakan tadi ya, tradisi agama misalnya hari Sabat ya. Nah, beban-beban tidak boleh kalau pergi ke luar rumah kembali harus cuci tangan, cuci semuanya. Aduh, sampai berapa ratus ya peraturan, butir ya peraturan yang harus mereka lakukan. Ini merepotkan juga ya. Jadi mereka memang dibutuhkan upaya untuk bisa mempelajari dan menjalankan ajaran Yesus. Ajaran Yesus kan berbeda ya dengan ajaran dunia ya. Betul. Ajaran manusia. Memang perlu pemahaman yang tinggi dan juga ya meresapi ya semangat rohani di dalamnya. Tapi orang yang mau melakukannya pasti akan disegarkan ya. Tuhan Yesus kan intinya ajarannya adalah cinta kasih. Betul. Bukan membebani ya. Bukan lagi sekelumit peraturan yang membebani. Kita lihat undangan berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu apa ya? Lemah lembut. Kuk itu yang pasang. Kuk itu kayak beban gitu ya? Beban. Yang dipanggul gitu ya? Ya, pernah lihat ya mungkin kalau lihat secara mata. Film-film ya, gitu kan? Di TV ada para petani atau orang-orang juga ada. Iya, pikulan gitu ya, pikulan. Biasa orang juga kalau ditahan dipakai supaya mengikuti arah yang ditentukan ya. Jadi kita terbuat dari sebenarnya lengkungan kayu yang dipasang pada pundak ya. Terutama pada hewan ya, lembu. Petani menggunakan kuk ini secara berjajar gitu ya. Ada 2 ekor misalnya. Dia secara kiasan kuk ini biasa menggambarkan ketundukan. Dengan pasang kuk kan kita tidak bisa mengatur diri sendiri lagi, sudah dikekang kepada arahan dan kekuasaan seseorang ya. Di pada zaman Alkitab kuk ini sering dipakai untuk membawa beban berat. Nah, jadi sebagaimana seorang petani yang punya 2 ekor lembu untuk membajak sawah kan, mereka memakai kuk. Supaya apa? Kedua lembu itu tidak dapat mengetahui keinginan Pak petani dan selalu berjalan ya sesuai kehendak Pak petani. Ya menurut kehendak tidak bisa menurut kehendak sendiri lagi. Betul. Tetapi setelah lembu-lembu itu memikul kuk kan dipasang Pak tani kan, jadi mengikuti ya Pak tani dan mereka tidak bisa ya mengarahkan, dan Pak tani dengan lancar mengarahkan dan juga menuntun. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti keinginan Pak tani. Begitu juga dengan kita ya. Jadi dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasang, kuk yang Tuhan pasang itu tidak seberat yang buat petani pasang ke lembu atau ke manusia. Jadi kuk itu lemah lembut. Ya, benar ya. Jadi kita akan mengerti kehendaknya ya. Dengan memasang kuk, artinya kita itu siap untuk dikuasai oleh Tuhan. Kehendaknya ya, kehendak Tuhan. Dan dengan demikian baru kita bisa belajar kepadanya. Dan dengan memikul kuk yang Tuhan pasang, kita baru bisa bekerja melayani sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan sesuai dengan isi hati saya. Melayani bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itulah kuk yang Tuhan berikan supaya kita tidak salah arah tujuannya. Kemudian undangan berikutnya, hatimu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus mengatakan demikian. Yesus memang tidak mengatakan bahwa masalah yang dihadapi orang-orang itu langsung hilang. Tapi setidaknya akan membantu mereka untuk mempunyai harapan dan tidak merasa terlalu khawatir. Kita melihat perikop Injil ya di dalam kitab suci, manusia sering terbebani oleh kekhawatiran juga. Betul. Ya, misalnya dalam Matius bab 6 ayat 25 sampai 32 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Lalu perikop berikutnya Matius bab 10 ayat 29 ayat 31. "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Nah, dengan kata lain, orang-orang yang sudah menjalankan ajaran Yesus
ya, bisa merasakan ya bahwa melayani Allah itu bukan suatu beban, tapi justru membuat mereka benar-benar tenang dan bahagia ya. Ya, itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Dan terakhir ya, enalah aku yang kupasang dan ringanlah bebanku. Yesus sangat berbeda dengan para pemimpin agama di zamannya kan. Yesus rendah hati dan lemah lembut ya. Dia tidak kasar, tidak suka memaksa seperti orang-orang Farisi, kepada orang-orang Farisi. Dan dia baik hati dan mudah didekati ya. Dan juga Yesus juga tidak pernah meminta para pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang terlalu sulit. Dia menunjukkan kepada mereka caranya bisa diampuni Allah, merasa kesegaran karena punya hati nurani yang bersih. Karena sifat-sifat Yesus yang baik, orang-orang pun mendekat kepadanya, memikul kuknya, dan menjadi muridnya. Dan mereka pasti merasa disegarkan. Betul. Jadi kita bisa merefleksi apa dari perikop kabar sukacita ini tentang undangan Tuhan. Sebenarnya ya, marilah kepadaku ya, semua yang lebih letih, lesu, beban berat ini ya. Akan memberikan kelegaan kepadamu, kan undangan yang membuat kita nyaman ya, Romo. Jadi sebenarnya ini mengarahkan kepada sikap hidup kita sebagai umat beriman juga ya pada saat ini. Kegelisahan dan kekhawatiran hidup sering terjadi, kita terlalu banyak meletakkan di atas bahu kita ya keinginan-keinginan duniawi. Betul. Yang begitu banyak ya, kita jadi sibuk mengejar ini itu ya. Hal-hal duniawi, ya seolah-olah pencapaian hal-hal duniawi itu menjadi puncak kebahagiaan. Lebih penting daripada. Jadi sebenarnya apakah demikian ya? Menjadi puncak kebahagiaan. Kalau terlalu banyak, kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan lagi. Mengejar ini itu kan. Ataupun sarana atau tujuan hidup kita sudah menjadi tidak jelas. Betul. Jika sesuatu tidak tercapai, ya, aku ingin mendapat ini, aku ingin dapat itu, kan? Kita merasa tidak sabar, tertekan, stres, dan depresi. Kita begitu mudah terpojokkan di ujung keputusasaan. Apakah itu semua yang kita cari? Dengan menggunakan gambaran beban dan salib hidup sebagai kuk yang harus dipikul, Tuhan Yesus menjanjikan kesegaran dan ketenangan dalam sekolah kebijaksanaannya. Jadi bersama Dia kita belajar bijaksana, kita belajar tentang rasa syukur atas segala anugerahnya. Itu kuncinya, kata kuncinya. Harus rasa bersyukur. Benar, bersyukur. Ya. Jadi yang kita terima ya, terutama tanpa mengejar hal-hal duniawi yang secara membabi buta tadi ya. Iya. Yang melupakan itu sebagai suatu sarana atau tujuan hidup, kebutuhan atau keinginan, tidak bisa bedakan lagi. Ya rasa syukur saya kira ya, yang kita bangun dengan semangat kerendahan hati dan kelemah lembutan yang dilandaskan, diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jika demikian, yakinlah kebahagiaan dan ketenangan hati akan kita alami. Iya. Jadi benang merah yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan beriman kita, Romo. Ya sebenarnya Nabi Yesaya itu melihat manusia dari dua kategori, orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah mereka berjalan di jalan rintisan Tuhan. Jejaknya lurus. Betul. Jejak lurus menggambarkan bekas yang dikerjakan yang baik, berbuah dan menjadi berkat. Nah, orang fasik tentu dibenci ya oleh Tuhan dan akan mendapat hukuman. Jika kata orang hidup ini adalah kesempatan, ya, maka kesempatannya apa? Adalah untuk memilih. Ya, pada kita ada pilihan. Kita kan makhluk bebas ya. Betul. Pilihan kita ada hidup sebagai manusia, orang benar atau orang fasik. Atau memilih Tuhan-Tuhan lain yang berkuasa atau memilih Allah sebenarnya ya. Di orang benar karena berjalan di jalan rintis Allah, mereka akan hidup selamanya seperti yang dikatakan tadi ya. Ya walaupun kita ini memilih, kita ingat ya, kita ini banyak tawaran dan iming-iming yang menggoda kita ya dalam jalan lurus kita ini. Yang mengajak kita untuk belok-belok, zigzag tadi. Seseorang harus teguh dalam menentukan pilihan agar hidup tidak sia-sia. Maka baik kita melihat bahwa dia mencintai hidup dan memilih hidup sebagai orang benar. Kemudian firman Tuhan di dalam Injil Matius ya, saya kira ini terakhir,
Mari kita kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang kita cari ketika kita letih dan lesu? Kalau letih dan lesu, kalau secara duniawi kita kan cari makanan, minuman ya. Supaya cari sandaran juga, tempat yang nyaman. Untuk memulihkan tenaga dan stamina kan. Iya. Tapi kata kelegaan ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya menyegarkan ya. Menyegarkan apa? Sebenarnya ditujukan kepada jiwa manusia. Jiwa. Ya. Jadi apa yang dicari ketika jiwa mengalami letih lesu, tidak ada sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan itu selain Tuhan Yesus. Orang bisa lari ya pada minuman keras, pada pesta pora, kenikmatan semu, tetapi jiwanya tetap kosong ya. Dan dahaga dan tetap haus bila tidak dipenuhi dengan sumber yang sejati. Maka sebagai terakhir ya, dengan belajar dari Yesus, para murid akan dikuatkan memikul kuk yang dipercayakan dengan kebaikan dan keselamatan orang lain. Dan jangan ragu, jangan menunda lagi, terima dan hadiri undangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan dan kesegaran bagi jiwa. Betul. Amin. Dan semoga kita yang sekarang mendengarkan, kita pun mengerti bahwa Tuhan selalu mengundang kita ya Romo ya. Kita mau nggak membuka hati kita, jiwa kita untuk setiap saat Tuhan selidiki segala perkara hidup ini supaya kita benar di hadapan Tuhan dan menjadi orang baik. Betul. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo katakan memberikan inspirasi dan di dalam kehidupan beriman kita. Makasih ya Romo Rudi. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Rudi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Rudi. Baik, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami juga bersyukur atas penyertaanmu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Semua yang kau ajarkan selama hidup di dunia menjadi bekal yang berguna bagi perjalanan hidup iman kami. Setiap hari kau teguhkan kami dengan aneka peristiwa, membuat kami semakin dewasa dalam iman. Ampunilah kami ketika kami hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka bantulah kami untuk senantiasa berserah diri kepada kekuatan cinta-Mu dalam menghadapi perjalanan hidup kami. Perkenankanlah kami meneladani benar-benar kejujuran dan belas kasih, serta cinta kasih Yesus Kristus Putra-Mu dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita semua, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih, salam damai, terima kasih Romo Rudi.